Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya alhamdulillah kemarin kalau setiap jam 12 malam tuh sebenarnya kita udah tahu sih bakal ada kejutan. Tapi yang aku nggak tahu tuh kejutannya seperti apa, karena aku pikir tuh kayak standar dekor-dekor biasa gitu, terus kasih cake ulang tahun biasa gitu. Tapi ini kan berbeda karena tiba-tiba kayak dibikinin warung pecel lele di dalam rumah gitu. Udah gitu pecel lelenya pecel lele muka aku lagi kan gitu. Masya Allah banget, kayak kaget, unik. Terus yang paling unik lagi kuenya tuh nggak biasa gitu. Kuenya tuh kan pecel lele, ada lelenya, ada lalapan, ada sambal gitu. Pas dipotong ternyata isinya coklat gitu. Masya Allah banget, unik. Terus bener-bener kayak apa namanya, happy ya, di ibaratnya dengan keadaan dia yang memang lagi pemulihan, terus dengan berprosesnya. Aku pikir tuh aku kayak udah nggak berpikir minta dikasih sesuatu hal yang gimana-gimana gitu. Dengan ngelihat dia sehat aja itu udah hadiah terindah buat aku gitu. Tapi alhamdulillahnya dia masih sempet gitu mikirin gitu. Sony masih sempat mikirin untuk ngasih kejutan ke istrinya, bikin aku happy sama anak-anak kayak gitu. Berkonsep banget, apakah memang Kak Fairuz suka banget sama pecel lele atau gimana? Iya bener, aku suka banget sama pecel lele. Jadi kalau seandainya makan tuh udah pasti pakai lele, pakai sambal. Dan kalau disuruh milih nih makanan favorit aku, daripada aku makan makanan yang di bintang 5, aku lebih suka makanan pecel lele gitu, makanan pinggiran gitu. Itu udah favorit aku banget gitu. Lidah aku emang nyangkutnya di situ gitu. Kayak gitu. Bahkan kadonya kayaknya dibungkus sama plastik. Iya, kadonya dibungkus sama plastik hitam kayak kresek lele gitu kan kalau kita habis belanja di lele. Jadi emang bener-bener berbeda banget gitu, unik. Bukan pakai kertas kado tapi pakai kresek lele gitu. Jadi kayak yang hitam, kresek hitam itu. Jadi ya unik, bener-bener kayak ngerasa berbeda. Dan setiap tahunnya tuh selalu memberikan kejutan yang berbeda dan gak sama gitu, kepikiran aja gitu. Kayak aku aja gak kepikiran gitu. Makanya Masya Allah banget sih. Kado apa sih Kak dari suami? Adalah kadonya yang jelas apa namanya, aku happy banget. Terus juga dapat dari anak-anak juga happy banget, yang insya Allah bermanfaat buat aku. Umur berapa Kak? Sekarang udah 39 tahun. Nah, 39 tahun gimana Ya. Dari Pak Fairuz sendiri? Ya, udah 39 tahun. Alhamdulillah bersyukur sama Allah dikasih kesempatan hidup, sehat, bahagia, diberi ketenangan hidup. Terus juga segala ujian yang ada dinikmati prosesnya. Ini cara Allah menyayangi kita. Insya Allah mudah-mudahan di depan sana udah Allah berikan banyak kebahagiaan. Itu doa aku, semoga aku bisa bahagia selalu dan iman Islamku semakin bertambah. Karena nanti insya Allah di tahun depan udah masuk 40 tahun ya. Jadi apa yang dikejar sekarang ya, aku mengejar akhirat untuk kedepannya aku bisa menjadi pribadi lebih baik lagi, bisa mencontohkan yang baik buat anak-anak aku, itu yang paling terutama. Juga bisa sebagai public figure juga bisa memberikan contoh yang baik juga untuk banyak orang itu. Tapi H-1 juga almarhum Papa ulang tahun juga. Peringatan itu gimana Kak, sempat sedih kayaknya diekspresikan di sosial media? Iya, kemarin tuh kayak tiba-tiba kayak berasa banget gitu, deg gitu, kayak tiba-tiba tuh kayak di dalam kepala tuh keinget sama momen-momen waktu kita sama-sama, dari aku kecil terus sampai akhirnya besar. Terus udah gitu bener-bener kayak momennya tuh indah semua gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa bahwa ya Papa tuh masih ada gitu. Dan kalau ibaratnya dulu selalu ngerayain sama-sama, 13 tahun ini kan udah gak ada Papa gitu. Dan itu rasanya masih sama gitu, kayak berasa ya sedihnya tuh gak pernah bisa hilang gitu. Dan memang ini hal yang memang aku selalu jadiin doa gitu, dimana aku bisa kasih itu ke Papa dan aku kasih gitu. Anak-anak ngasih kado gak sih Kak? Ngasih. Kalau anak-anak ngasih kado, kadonya juga bermanfaat banget. Terus juga happy, alhamdulillah gitu. Puasa semua anak-anak dari kecil? Udah pasti puasa ya, alhamdulillah. Sunah-sunahnya dijalankan semuanya, alhamdulillah, Masya Allah. Tahajudnya gak pernah tinggal, sholat hajatnya gak tinggal, sholat sunnahnya juga yang lain gak tinggal. Terus juga Ejaz ini udah tahun kedua puasa full.
Masya Allah, dan dia juga belajar sholat wajibnya tidak tinggal, sholat sunnahnya mengikuti, dan anak-anak di bulan Ramadan ini mereka semuanya aku kasih buku. Aku beli bukunya itu mereka setiap hari murojaah. Abang 3 surat, kakak Ejes 2 surat. Jadi surat-surat lamanya sama surat baru di murojaah. Jadi biar mereka nggak lupa sama surat-surat yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan itu nanti ada dapat poin buat nanti di lebaran mereka dapat rewards. Nanti rewardsnya itu akan dikumpulin. Nanti dari rewards itu akan mendapatkan bonus lagi THR dari Mami Dedi gitu. Itu udah berapa hafalan gitu dari anak-anak? Oh, kalau Abang Fas ini udah juz 28, 2 surat lagi selesai wisuda. Kalau kakak Ejes masuk juz 30, surat pendeknya udah lewat, udah masuk ke surat panjang, Abasa, Anaba, Anaziat, dan surat-surat yang lainnya lagi berproses anakku yang 6 tahun ini. Terus kalau yang umur 3 tahun paling aku lafalin aja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Falak, dia udah bisa tapi sambil kita bantuin dikit-dikit gitu. Tiap hari Harus setiap hari, nggak boleh enggak. Jadi itu dilakukan setiap habis sholat asar atau habis maghrib atau isya. Habis tarawih, kita kan tarawih sama-sama, habis itu kita murojaah. 2 juz gitu. lagi nih, King Paas itu ada 2 surat lagi. Oh iya, ada mengeluh gak sih 2 surat lagi? Enggak sih, justru dia yang Masya Allah tabarakallah, aku kaget dia bilang gini, udah nggak sabar mau masuk juz 27 karena insya Allah katanya di akhir tahun juz 27 dia selesain, katanya gitu. Karena juz 27 tuh katanya banyak surat-surat yang memang udah sering dia dengar dari Mami Dedinya, kayak ada Waqiah dan yang lain-lain katanya gitu. Oke, nah untuk yang bonus THR reward, apakah bikin mereka jadi makin semangat? Makin semangat, jadi mereka sekarang hafalannya dia diulang-ulang terus karena kan ada nilainya itu nanti kalau hafalannya ada yang lupa atau mahrojnya ada yang salah juga itu ada nilainya. Jadi biar mereka juga termotivasi nggak hanya menghafal tapi mahrojnya juga dibenerin gitu. Memberi nilai orang tua atau mungkin ada aku jadi gurunya itu ya belajar surat baru aja seminggu 3 kali. Nah kalau di Mami sama Dedinya itu subuh, aku di maghrib atau isya itu jadi nanti ada penilaiannya. Kalau di Dedi nggak ada penilaian tapi memang kewajiban setiap hari sebelum Ramadan gitu. Nah jadi kalau untuk ke aku baru ada nilainya gitu. Jadi kalau nanti nilainya itu di bawah 7 harus diulang lagi. Pernah ada. Kenapa tuh? Apakah karena ada panjang pendeknya tadi mahrojnya juga masih belum benar atau ada beberapa ayat yang misalkan depannya lupa sempat berhenti, baru ini kan harus benar-benar lancar gitu. Jadi biar dia termotivasi pada saat mau menghafal, pastikan dirinya sudah hafal baru berhadapan sama Mami gitu. kasih semangat dan doa kepada anak yang pada semangat. Iya, buat anak-anak Mami, Abang Fas, Kakak Ejes, Dede Zafi semangat menghafal Qur'annya, semoga bisa istiqomah di jalan Allah menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Love you.